zaman now, gak kayak gitu. Zaman now, gak perlu ribetin. Zaman now, gak perlu ke bank. Zaman now, Tua gampang. manter very digital saving. Buka rekening di sini, di sana, di mana-mana. Cari tempat nyamanmu, siapin wajah cakepmu. Dapat hadiah yang lo mau, cepat dibikin setuju. Buka rekening.bri.co.id, daftarnya di situ, jangan ragu-ragu. Siapkanlah ID-mu, foto video kecemu, tanpa datang ke bank. Tua gampang. Siapin setoran awalmu, buka akun Brimomu, beneran tanpa ke bank. Tua gampang. BRI, buka rekening zaman now. BRI, digital saving. Zaman now, gak kayak gitu. Zaman now, gak perlu ribetin. Zaman now, gak perlu ke bank. Zaman now, Tua gampang. manter very digital saving. Buka rekening di sini, di sana, di mana-mana. Cari tempat nyamanmu, siapin wajah cakepmu. Dapat hadiah yang lo mau, cepat dibikin setuju. Buka rekening.bri.co.id, daftarnya di situ, jangan ragu-ragu. Siapkanlah ID-mu, foto video kecemu, tanpa datang ke bank. Tua gampang. Siapin setoran awalmu, buka akun Brimomu, beneran tanpa ke bank. Tua gampang. BRI, buka rekening zaman now. BRI, digital saving. Zaman now, gak kayak gitu. Zaman now, gak perlu ribetin. Zaman now, gak perlu ke bank. Zaman now, Tua gampang. manter very digital saving. Buka rekening di sini, di sana, di mana-mana. Cari tempat nyamanmu, siapin wajah cakepmu. Dapat hadiah yang lo mau, cepat dibikin setuju. Buka rekening.bri.co.id, daftarnya di situ, jangan ragu-ragu. Siapkanlah ID-mu, foto video kecemu, tanpa datang ke bank. Tua gampang. Siapin setoran awalmu, buka akun Brimomu, beneran tanpa ke bank. Tua gampang. BRI, buka rekening zaman now. BRI, digital saving. Zaman now, gak kayak gitu. Zaman now, gak perlu ribetin. Zaman now, gak perlu ke bank. Zaman now, Tua gampang. manter very digital saving. Buka rekening di sini, di sana, di mana-mana. Cari tempat nyamanmu, siapin wajah cakepmu. Dapat hadiah yang lo mau, cepat dibikin setuju. Buka rekening.bri.co.id, daftarnya di situ, jangan ragu-ragu. Siapkanlah ID-mu, foto video kecemu, tanpa datang ke bank. Tua gampang. Siapin setoran awalmu, buka akun Brimomu, beneran tanpa ke bank. Tua gampang. BRI, buka rekening zaman now. BRI, digital saving. Zaman now, gak kayak gitu. Zaman now, gak perlu ribetin. Zaman now, gak perlu ke bank. Zaman now, Tua gampang. manter very digital saving. Buka rekening di sini, di sana, di mana-mana. Cari tempat nyamanmu, siapin wajah cakepmu. Dapat hadiah yang lo mau, cepat dibikin setuju. Buka rekening.bri.co.id, daftarnya di situ, jangan ragu-ragu. Siapkanlah ID-mu, foto video kecemu, tanpa datang ke bank. Tua gampang. Siapin setoran awalmu, buka akun Brimomu, beneran tanpa ke bank. Tua gampang. BRI,
dapat hadiah yang lo mau. Cepat dibikin setuju. Buka rekening.bri.co.id, daftarnya di situ, jangan ragu-ragu. Siapkanlah ID-mu, foto video kecemu, tanpa datang ke bank. Agapa. Siapin setoran awalmu, buka akun Brimomu, beneran tanpa ke bank. Agapa. BRI, buka rekening zaman now. BRI, digital saving. Selamat malam sahabat Mirai Asset, lagi bersama kami di acara HOTS Mentorship Season 9. Setelah jam trading emang paling enak nyantai, apalagi sambil dengerin dan belajar ilmu-ilmu saham supaya besok pas trading makin mantep lagi. Nah, kalian pastinya juga udah nggak sabar untuk ketemu sama mentor tercinta kita hari ini, si jalan-jalan murah, Om Ben. Nah, kira-kira apa nih yang bakal dia bahas hari ini? Tapi sebelum kita mulai sesi mentorship hari ini, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sarah, selaku host dan perwakilan tim marketing Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman, Bapak dan Ibu semuanya yang telah bersedia untuk mengikuti kelas spesial mentorship kami pada program HOTS Championship Season 9. Nah, saya juga ingin menginformasikan bahwa HOTS Championship Season 9 ini memiliki total hadiah sebesar Rp1,5 miliar. Cobain trading bareng-bareng teman kamu di grup League dan dapatkan kesempatan menang lebih banyak untuk pendaftaran melalui RDN BRI. Saya ingin menginformasikan juga bahwa program HOTS Championship Season 9 disponsori dan didukung oleh Bank BRI. Kemudian telah hadir bersama kami sekarang ini Mas Chandra selaku moderator dan perwakilan dari tim ETF bisnis Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Halo Mas Chandra, apa kabar? Halo Sarah, kabar baik. Halo juga Mantap. sahabat Mirai Aset. Halo Om Ben. Mantap. Oh Kita iya, udah di minggu keempat mentorship nih. Masih semangat nggak Mas? Oh masih banget dong. Jelas, semangat sampai akhir kompetisi berakhir lah. Mantap. Oke, dan yang telah kita tunggu-tunggu telah hadir di sini bersama kita Om Ben sebagai mentor yang siap memberikan program edukasi di kelas mentorship untuk hari ini. Kira-kira kita belajar apa ya hari ini? Kita sambut Om Ben. Halo Om Ben. halo, selamat malam semuanya. Apa kabar Om Ben? Baik-baik, Masih sehat, semangat ya sampai masih ke semangat ya. minggu depan. Mantap. Oke, nah sekarang sebelum kita mulai, saya mau bacain dulu saya mau bacain terlebih dahulu disclaimer seperti biasa selama program edukasi kita berlangsung. Kita langsung mulai aja ya, sahabat Mirai Aset. Semua mentor dalam program edukasi HOTS Championship Season 9 adalah pihak-pihak yang secara profesionalitas dipilih dan sebagian merupakan pemenang HOTS Championship season-season sebelumnya dan bukan merupakan karyawan atau perwakilan dari PT Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Segala pernyataan yang diberikan oleh mentor dalam program edukasi merupakan pernyataan yang murni diberikan oleh mentor secara pribadi dan bukan representatif atau perwakilan dari Mirai Aset. Meskipun semua upaya dan pengawasan telah dilakukan untuk memastikan keakuratan informasi yang tersedia, semua informasi dalam program edukasi ini dipublikasikan untuk tujuan informasi umum saja. Mirai Aset tidak menjamin bahwa informasi yang terkandung atau tersirat di sini adalah benar dan valid, patut atau sesuai untuk tujuan tertentu. Semua informasi dalam program edukasi ini sama sekali tidak mempromosikan atau mendukung peserta untuk membeli saham tertentu, dan video ini tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dan atau barang bukti terkait pertanggungjawaban hukum atas hasil keputusan investasi peserta. Peserta dari sepenuhnya bahwa dalam melakukan investasi dan atau transaksi efek di pasar modal mengandung risiko-risiko investasi, oleh karenanya peserta wajib bertanggung jawab terhadap segala keputusan investasi dan atau tindakan yang diambil sehubungan dengan informasi yang didapatkan dari program edukasi ini. Peserta dengan ini membebaskan Mirai Aset sepenuhnya dari segala bentuk tanggung jawab, kerugian, tuntutan yang timbul, kerusakan, biaya dan pengeluaran sehubungan dengan pengambilan keputusan investasi dan atau tindakan yang diambil terkait dengan informasi dari program edukasi ini.
Dalam hal terjadinya penyalahgunaan informasi yang mengakibatkan kerugian baik formil ataupun material terhadap Mirai Aset, maka Mirai Aset berhak untuk mengambil segala tindakan hukum untuk memulihkan nama baik serta memulihkan kerugian tersebut. Mirai Aset Sekuritas Indonesia dengan tegas mengecam segala bentuk kecurangan yang akan merusak kompetisi, baik dilakukan oleh individu maupun sekelompok orang dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi peserta lain yang sudah mengikuti kompetisi sesuai aturan Bursa Efek Indonesia. Mirai Aset Sekuritas akan tetap berfokus pada nasabah dan menjaga kompetisi ini bersih dari segala bentuk pelanggaran, serta mengharapkan semua pihak juga menjunjung prinsip-prinsip yang sama. Keputusan yang ditetapkan Mirai Aset adalah bersifat final, mengikat, mutlak, dan tidak dapat diganggu-gugat. Itu dia disclaimer program edukasi kita. Semoga nggak ketiduran ya Parmisa, karena panjang amat emang. Oke, tanpa memperpanjang acara kita, seperti biasa saya akan menjelaskan rundown kita pada hari ini yang akan dibuka dengan pertama pemaparan analisis fundamental oleh Mas Chandra, moderator kita, dan akan langsung dilanjutkan dengan materi inti oleh Om Ben. Setelah materi selesai, akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab dari peserta program mentorship melalui kolom Q&A dan bukan kolom chat, karena kolom chat cuma buat seru-seruan, buat sapa moderator atau pemateri. Nah, nanti pertanyaan akan dipilih langsung oleh moderator dan akan dibahas langsung oleh mentor dan moderator secara bersamaan. Sekian penjelasan dari saya. Semoga membantu. Waktu dan tempat saya berikan kepada Om dan Mas Chandra. Kami persilakannya. Dan buat teman-teman yang telah berpartisipasi, selamat belajar dan tetap berani trading. Terima kasih. Terima kasih Sarah dan selamat malam sahabat Mirai Aset. Untuk hari ini, mari kita mulai pembahasan yang mungkin agak berat ya. Kita hari ini akan menyelami seputar rasio keuangan. Nah, kenapa ini merupakan salah satu aspek penting dalam analisa fundamental? Karena rasio keuangan sendiri itu membantu kita menstandarkan laporan keuangan dan mempermudah analisa. Maksudnya apa? Karena kalau kita lihat di berbagai laporan keuangan, ada yang laporan keuangan itu dituliskan dalam rupiah, ada juga dalam dolar, serta ada juga yang tertulisnya dalam ribuan, ada juga dalam jutaan, ada juga dalam miliar. Itu ada berbagai macam satuan yang ditulis pada laporan keuangan nih. Maka rasio keuangan membantu hal tersebut nih. Selain menstandarkan, itu juga memudahkan kita dalam menganalisa. Nah, kegunaannya itu adalah untuk kita melihat secara jauh nih, kita bisa review kinerja masa lalu perusahaan itu seperti apa, bisa kita compare juga dengan kinerja masa yang akan datang ataupun kinerja saat ini. Lalu yang kedua, kita bisa menggunakan rasio keuangan untuk membandingkan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya. Dengan catatan, kita membandingkan dengan perusahaan sejenis dalam satu industri yang sama. Misal, kita membandingkan antara perusahaan perbankan BCA, misalnya kita bandingkan dengan BRI. Itu sama, mereka perbankan. Kita nggak boleh tuh bandingkan antara BCA dengan misalnya Adro, itu nggak boleh, karena itu berbeda sektornya, beda juga dari lini bisnisnya juga berbeda. Lalu berikutnya, dengan rasio keuangan, kita juga bisa nih mencari rata-rata industri. Nah, kenapa ini penting? Karena rata-rata industri itu kita perlukan untuk menilai nih, perusahaan yang ingin kita beli, kinerjanya itu sudah di atas industri atau masih di bawah industri nih pada saat ini. Nah, untuk rasio keuangan, itu terbagi atas 5 secara garis besar. Yang pertama itu adalah rasio likuiditas, di mana rasio ini memperlihatkan seberapa mudah perusahaan itu membayarkan beban jangka pendek dia. Itu untuk rasio likuiditas itu ada berbagai macam, ada current ratio, quick ratio, cash ratio, dan juga cash turnover ratio. Bedanya apa? Kalau current ratio itu rumusnya adalah aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Dia semakin tinggi, semakin bagus. Kalau quick ratio, dia komponennya adalah ada kas, persediaan, dan juga piutang. Nah, sementara kalau yang cash ratio, dia itu kas dan setara kas dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Nah, sementara untuk yang terakhir, cash turnover ratio,
kita bisa melihat nih seberapa besar perputaran kas untuk membayar hutang jangka pendek. Jadi intinya kalau di rasio likuiditas itu semakin besar semakin bagus. Lalu berikutnya ada rasio aktivitas. Di sini kita bisa melihat seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan sumber daya yang ada. Ada perputaran persediaan, ada juga seberapa cepat dia mendapatkan piutangnya, ada juga perputaran aset tetap, dan juga perputaran total asetnya. Lalu berikutnya ada rasio profitabilitas. Untuk rasio profitabilitas itu memperlihatkan seberapa bagus perusahaan dalam menghasilkan laba. Nah, itu ada berbagai macam rasio nih. Yang kita bisa highlight atau yang sering ditemukan ada 5. Yang pertama itu adalah return on equity. Nah, berarti laba bersih atas modal dia. Lalu berikutnya ada return on asset, laba bersih atas aset yang dimiliki. Lalu ada juga gross profit margin, dengan rumusnya itu laba kotor bagi laba bersih. Lalu berikutnya ada operating profit margin, serta adanya yang terakhir adalah net profit margin. Nah, untuk rasio profitabilitas itu dia semakin tinggi akan semakin bagus, karena perusahaan bisa menghasilkan laba dengan baik. Lalu berikutnya adalah rasio solvabilitas, di mana rasio ini menjelaskan seberapa besar nih hutang perusahaan dibandingkan dengan modal ataupun aset yang dia miliki. Untuk yang pertama, kita bisa melihat debt to equity ratio, membandingkan antara hutang dia dengan modal yang dimiliki. Itu semakin besar, semakin tidak baik. Nah, sama juga dengan debt to asset ratio. Dia kalau semakin besar, berarti perusahaan memiliki jumlah hutang yang cukup banyak, sehingga ada ketakutan bahwa perusahaan nggak bisa bayar utang ataupun beban bunganya terlalu banyak. Dan tapi untuk rasio solvabilitas kita nggak bisa dipukul rata ke semua industri nih. Misalnya kalau perbankan, oh ini perbankan DER-nya besar, nggak bisa karena perusahaan perbankan sendiri lini bisnis mereka adalah pada saat mereka mendapatkan dana atau mendapatkan tabungan masyarakat itu dihitung sebagai hutang nih sebelum mereka salurkan ke masyarakat lagi. Nah, sementara untuk perbankan, kita bisa melihat kesehatannya melalui rasio khusus perbankan. Lalu berikutnya ada rasio yang berhubungan dengan nilai pasar. Yang pertama ada earning per share, laba bersih dibagi jumlah saham beredar, semakin tinggi semakin bagus. Lalu kedua, price to earning ratio, yaitu adalah rasio yang menjelaskan seberapa mahal nih perusahaan dibandingkan dengan laba bersih yang dihasilkan. Rumusnya adalah harga saham terakhir dibagi dengan earning per share-nya. Lalu berikutnya ada price to book value, itu menjelaskan seberapa mahal perusahaan dibandingkan dengan nilai bukunya. Nah, kedua ini sama-sama kita bisa gunakan untuk menentukan perusahaan itu sudah mahal atau masih murah. Nah, berarti untuk rasio PER dan juga PBV semakin rendah semakin bagus. Lalu kita lanjut. Nah, untuk di Mirai Aset sendiri, teman-teman bisa nih menemukan berbagai rasio keuangan tersebut di menu 0024. Tinggal masukin aja menu 0024, lalu mau pilih kuarternya kuarter berapa, tahunnya mau tahun berapa, dan tinggal ketik aja nih kode sahamnya. Misalnya di sini ada contoh, ada Adaro, PTBA, ITMG, dan juga Indi. Bisa kita lihat ini harus di satu sektor yang sama, contohnya di sini seperti sektor batubara. Lalu bacanya gimana? Kita bisa lihat di sini ada total penjualan mereka, ada juga beban pokok mereka berapa, lalu laba kotor, kita bisa lihat earning before interest sama tax-nya berapa, lalu ada net income juga, serta ada beberapa rasio yang telah kita bahas tadi nih. Nah, teman-teman bisa implementasikan kira-kira dari rasio ini, perusahaan mana yang paling baik di antara keempat perusahaan ini. Jadi mungkin itu saja pembahasan analisa fundamental kita seputar rasio keuangan. Untuk sesi berikutnya, mari kita pindah ke bintang utama kita pada malam hari ini. Silakan Om Ben. Halo, ya, selamat malam semuanya. Malam teman-teman, ya. Semoga saya masih punya energi setelah seharian. Oke, harus semangat ya, Saya akan membagikan sesuatu yang penting ya buat kita ketahui ya. Saya akan share screen dulu sebentar ya. Ini kenapa menurut saya penting, karena
banyak sekali yang terlupakan ya, menurut saya banyak sekali yang terlupakan ya, di mana teman-teman ini biasanya lupa hal yang esensial dari trading kita ya. Kemarin sudah banyak pembahasan mengenai cara-cara teknik-teknik ya dan lain sebagainya dari Michael, dari Ferdian. Nah, saya coba melengkapi dengan analisa yang bukan analisa ya, dengan hal yang sedikit berbeda ya, dengan sedikit berbeda ya. Jadi kita akan bahas manajemen portfolio ya. Semoga sudah nongol semua ya, sudah nongol semua manajemen portfolio ya. Saya kasih sedikit tagline di bawah, bukan tagline apa ya, ini sedikit tambahan bahwa ini solusi dari masalah utama para trader ya. Solusi dari masalah utama para trader ya. Jadi dengan kita memanage porto, maka kita akan bisa untuk menyelesaikan hampir semua masalahnya, masalah dari trading kita ya. Karena orang yang nggak bisa memanage porto, walaupun dia jago menganalisa ya, maka dia akan suatu saat akan kewalahan. Karena apa? Portfolionya ini nggak kehandle dengan baik ya, berceceran. Oke, seperti itu. Nah, saya mau buka dengan sebuah ilustrasi. Kalau seandainya dalam satu ruangan ya, satu ruangan nih ya, yang kurang pencahayaan ya, dan kemudian teman-teman nih HP-nya jatuh atau kuncinya jatuh ya, maka hal pertama yang umum kita lakukan ketika kurang pencahayaan adalah kita mencari sumber cahaya, bukan mencari barang yang jatuh ini. Karena apa? Ketika kita menemukan sumber cahaya, kita akan lebih mudah menemukan barang yang jatuh ya. Kalau nggak dapat lampu, pencahayaan yang kurang, apalagi gelap ya, kita akan meraba-raba ya, kita akan meraba-raba mencari mana-mana, bisa nabrak-nabrak ya. Karena kita nggak ngerti depan kita ada kursi nggak, di atas kita ini ada lampu nggak, ternyata ada lemari yang terbuka ya, misalnya pintunya kejedot kita ya, begitu ya. Jadi solusi awal dari mencari itu, kunci itu adalah menemukan saklar lampu atau cari lilin atau korek dan lain sebagainya ya. Cahaya ini, terang ini menjadi salah satu kunci utama untuk menemukannya. Nah, sama dari portofolio kita, dari trading kita, terkadang ya solusinya adalah kita harus mencari saklar lampu. Hal yang utama yaitu apa? Kita memanage portfolio kita ya. Ini yang penting banget buat teman-teman untuk untuk pelajari, untuk ketahui ya. Kita akan mulai. Nah, ini ada dua gambar ya. Yang pertama adalah telur dalam satu keranjang, dan yang kedua adalah gambar target panahan yang terfokus di tengah ya. Diversifikasi lawan fokus ya. Saya selalu menarik untuk membahas ini karena apa ya? Kita ngerti ya, banyak sekali orang-orang yang hebat di luar sana, investor hebat, yang biasanya mengatakan, jangan menaruh seluruh telur kita dalam satu keranjang, tapi taruhlah di beberapa keranjang. Artinya apa? Kita melakukan diversifikasi aset. Ya, diversifikasi aset. Ya. Sama dalam saham, kita melakukan diversifikasi portfolio. Kita kita bagi ya beberapa, ada sektor konstruksi, properti, energi ya, sekarang ada kesehatan, ada banking dan lain sebagainya. Ya, kita diversifikasi. Yang kedua ya, ada orang yang berkata, kalau saya fokus di satu hal ya, kalau saya bisa menguasai satu hal di sebuah saham, saya ngerti pergerakannya, maka saya akan mendapatkan profit yang maksimal. Ketika saya all in di satu saham dan sahamnya bisa naik kencang dan bahkan arah, saya akan menemukan growth portfolio saya. Nah, permasalahannya dari versus ini, diversifikasi dan fokus, mana yang lebih baik? Ya kan, pertanyaan begitu kan? Ada yang bilang kalau dana kita cuma 10 juta diversifikasi, mana dapat cuan? Ya kan begitu kan? Mana bisa berasa profitnya? Maka biasanya teman-teman ini memfokuskan ke satu hal. Karena apa? Pinginnya asetnya cepat berkembang. Nah, saya akan membahas dua hal ini ya, mana plus mana minusnya supaya adil ya, supaya adil. Oke. Nah, don't put all eggs in one basket ya, jangan taruh telur dalam satu basket atau diversifikasi. Ini biasanya yang pertama bagus untuk jangka menengah atau panjang
ya, untuk swing, ya, untuk swing, untuk pertumbuhan porto ini bagus untuk jangka panjang, ya, menengah sampai dengan panjang. Resikonya jelas dari low sampai moderat, tapi rewardnya juga low sampai moderat. Artinya apa? Ketika dari satu portfolio ini ya kita bagi, ya, misal kita punya 100 juta, kita bagi 10, ya, 10 saham, ya, maka satu saham dapat porsi 10 juta. Ketika ada saham yang naik, maka portfolio kita akan naik, tapi kenaikannya mungkin nggak gede karena apa? Satu saham cuma 10 juta. Tapi resikonya kalau ada penurunan juga nggak gede karena ada diversifikasi beberapa sektor, ya. Jadi penyeimbang, ya. Resikonya moderat sampai dengan low, rewardnya moderat sampai dengan low juga. Yang keempat, biasanya akan memberikan kenyamanan psikologis. Karena apa? Resikonya rendah, ya. Resikonya rendah, ya, low risk, moderate risk aja. Dan yang kelima, biasanya ini cocok untuk teman-teman yang baru belajar trading, ya. Diversifikasi aset, nggak all in di satu keranjang. Nah, ada satu problem yang menurut saya cukup gede, ya, problemnya adalah biasanya teman-teman ini menaruh telur di terlalu banyak keranjang. Artinya diversifikasi asetnya terlalu banyak lebar. Sehingga karena keranjangnya kebanyakan, maka rata-rata kita nggak bisa ngebawa semuanya. Nggak bisa memanage semuanya. Ada keranjang-keranjang yang terlupakan sampai telurnya busuk. Lupa, oh saya ada keranjang satu di pojok sana. Aduh ketinggalan, nggak saya bawa. Ya, jadi karena apa? Terlalu banyak keranjang yang kita bagi-bagi. Ya, ini salah satu kelemahannya juga. Ya, solusinya apa? Solusinya adalah teman-teman ini jangan terlalu banyak keranjang. Ya, jangan punya portofolio supermarket. Ya, tadi di acara trading, ya, edukasi tadi seharian saya ada yang curhat dengan portfolio itu total 63 saham. Saya sampai bingung, 63 itu scrollnya capek. Kemarin saya pernah ketemu seorang yang punya portfolio di satu sekuritas itu dia punya 50 sampai 60. Satu sekuritas, dia punya beberapa sekuritas. Sampai dia bawa ke saya sampai pusing scrollnya. Ya. Terlalu banyak. Jadi portofolio supermarket. Akhirnya apa? Kita nggak bisa kontrol. Ya, kita nggak bisa kontrol. Makanya jangan terlalu banyak portfolio. Ya, mau diversifikasi boleh, tapi jangan terlalu banyak. Batasi sampai seberapa? Sampai kita ini bisa menghandle semaksimalnya. Kalau bisa menghandlenya semaksimalnya maksimal 6 keranjang aja, ya 6 aja. Jangan rakus. Tiap orang punya kemampuan yang berbeda masing-masing, ya. Tiap orang punya kemampuan masing-masing yang tidak sama keranjangnya ini. Nah, teman-teman, makanya keranjangnya harus diatur. Kalau saya cuma bisa handle saham maksimal 10, jangan lebih dari 10. Ya, ingat kembali kita ini berfokus investasi untuk apa? Untuk pertumbuhan aset, ya, untuk pertumbuhan modal kita. Yang someday dari pertumbuhan itu kita bisa pakai misalnya, ya, untuk tabungan masa depan, ya, untuk membeli sesuatu, ya, kebutuhan-kebutuhan primer, ya kan, untuk beli rumah dari hasil investasi kita. Tujuan kita adalah pertumbuhan aset yang konsisten. Makanya kita harus ngerti, kita harus membatasi diri, jangan sampai, ya, jangan sampai kita ini kebanyakan keranjang, ya. Dan kalau naruh telur di banyak keranjang, beberapa keranjang, pastikan telur yang ditaruh seimbang. Seimbang. Jangan ada satu keranjang telurnya 1, satu keranjang telurnya 9. Nggak balance, ya, nggak balance. Harus imbang, harus imbang. Tujuannya apa? Kita mencari keseimbangan porto. IHSG ini kemarin terkoreksi, ya, sempat, ya, kencang. Tapi porto swing saya nggak berasa, ya. Dalam arti saham-saham saya cukup bisa mengimbangi, ada yang naik, ada yang turun. Tapi bisa balance, ya. Bisa balance. Nggak sampai tiba-tiba misalnya contoh dari overall equity saya, ya, floating profit 30%, tiba-tiba turun jadi 15%. Nggak sampai seperti itu. Karena apa? Saya coba mengatur sehingga mencari keseimbangan. Sehingga kalau ada yang turun, ada yang naik, ini yang mengimbangin. Ya, ini kita mencari keseimbangan.
Jadi kalau teman-teman mau diversifikasi, menaruh keranjang, telur dalam banyak keranjang, pastikan teman-teman ini ya melakukan diversifikasi yang seimbang, balance. Jangan satu terlalu gede, satu terlalu kecil. Biasanya yang terlalu gede ini bukan saham hijau, malah saham merah. Akhirnya apa? Portofolio kita tergerogotin. Kita malah nggak profit, malah turun. Ya, aset kita malah turun terus. Yang profit hijau cuman kecil alokasi dananya. Sehingga ketika yang hijau naik nggak bisa ngimbangin yang merah turun. Ya, kita harus mencari keseimbangan di situ. Ya, itu menaruh telur dalam satu keranjang. Ya, don't put all eggs in one basket. Kemudian strategi kedua, saya bilang sniper team, one shoot, one kill. Ya kan? Ini biasanya nomor satu cocok untuk trading jangka pendek sampai dengan menengah. Atau biasanya dicocok untuk orang scalping. Ya, untuk orang scalping. Dua, resikonya besar. Kenapa besar? Karena kita fokus ke satu. Misalnya kita punya uang 100 juta, kita fokus di satu saham 100 juta. Kalau sampai loss 10% aja, ya itu mengurangi aset kita 10%. Karena kita one shoot, one kill. Ya, artinya kita fokus di satu aja. Ya. Nah, resikonya gede, tapi rewardnya juga gede ketika sahamnya naik, ya gede, ya kan? Sahamnya ARA, wah pesta, ya kan begitu. Yang keempat, butuh psikologis dan keyakinan yang kuat. Ya, untuk bisa melakukan satu ini, saya harus punya psikologis yang kuat. Saya harus yakin mantap dengan apa yang saya lakukan. Ya. Lalu yang kelima, cocok untuk orang yang telah melakukan riset. Ya, sudah melakukan riset trial error nih, ya. Trial error sudah ada risetnya. Ya, sudah ada risetnya. Oh, saya sudah meriset nih saham ini begini, bandarmologinya seperti ini, TA-nya seperti ini, cara kerja bandarnya, polanya seperti ini, dan lain sebagainya. Kita udah bikin riset nih. Itu boleh. One shoot, one kill. Ya, biasanya juga tim one shoot, one kill itu kalau punya dananya nggak terlalu gede. Ya, dananya terbatas. Seperti saya di akun 10 Million Challenge ya. Waktu saya akun 10 Million Challenge, saya bikinnya one shoot, one kill. Ya. Saya bikinnya one shoot, one kill di mana apa ya? Saya all in ya, all in di satu saham ya. Sahamnya naik saya jual, saya compounding aset di situ. Apakah ada resikonya? Oh, jelas ada. Resikonya apa? Kalau sampai one shoot, one kill-nya ini gagal atau meleset ya, maka loss-nya gede. Ini harus siap kita resikonya ya. Mana yang lebih tepat? Nah, sekarang kita lihat buat diri kita masing-masing. Kita ini mana yang lebih tepat? Tidak ada yang lebih benar atau tidak ada yang salah yang mana, tapi yang mana yang pas buat kita ya. Yang pas buat kita bisa merefleksikan diri ya, kita ngerti, oh saya tuh cocok mana ya, oh saya ini ini high risk nih, one shoot one kill, udahlah saya tim ini aja deh, tim bagi-bagi diversifikasi, silahkan, nggak ada masalah. Oh saya ini orang yang high risk, saya yakin dengan apa yang saya lakukan, saya pasti bisa dapat cuan di saham ini, ya udah one shoot one kill, silahkan ya. At least saya memberikan pandangan saya buat kita bersama ya. Kemudian kita kembali ke portfolio yang sehat ya. Bagaimana portfolio yang sehat ya? Yang pertama harus memiliki keseimbangan, balance ya. Porsinya per saham imbang, nggak ada yang lebih besar, nggak ada yang lebih kecil. Kalau ada yang lebih besar itu biasanya ya nggak saham merah tapi saham hijau ya, saham hijau ya. Averaging up, kita melakukan averaging up itu boleh ya, itu boleh. Tapi kalau sahamnya merah itu kita nggak boleh melakukan averaging down terus, karena nanti menggerogoti porto kita. Yang kedua, portfolio yang sehat itu yang memiliki progres peningkatan yang konsisten, bukan ya one night wonder aja. Oh bulan ini portofolio saya growth 100%, bulan depan turun 50%, bulan depan lagi turun lagi 50% ya, alias BEP lagi dalam 3 bulan. Itu nggak sehat. Tapi ada growth-nya. Oke lah, bulan ini naik 10% misal. Bulan depan turun 5%. Bulan depannya lagi naik 15%. Bulan depan lagi ya turun-turun 3%, 2%. Itu tapi ada growth-nya ya, ada progresnya ya. Uptrend ya, saham uptrend kalau kemarin udah diajarin ya, saham uptrend itu membentuk yang namanya higher low ya. Koreksi-koreksi bolehlah porto ya kan, nggak bisa selalu bertumbuh kan, tapi sehat. Growth-nya terus naik. Dalam setahun dari uang 100 juta jadi 150 juta misal, jadi 180 juta dan lain sebagainya ya. Yang ketiga, portfolio yang sehat ini nggak memiliki banyak telur busuk yang membebani ya. Kalau banyak portfolio yang nggak sehat ya, saham yang nggak sehat ya, yang membebani porto kita, maka keseluruhan aset kita nggak akan naik, tapi malah turun ya, malah drop sampai akhirnya kita ini merasa
saya ini trading tiap hari tapi saya profit terus, tapi kok loss, kok nggak nambah ya portonya. Mungkin kalian punya banyak telur busuk yang membebani. Ini harus apa ya? Harus kita evaluasi ya. Dan yang terakhir, kita harus dapat mengontrol porto kita dengan mudah. Alias nggak over, nggak sampai supermarket, sampai ada yang kelupaan. Oh, saya tuh punya saham Bumi ternyata ya. Oh, lupa nih di portfolio mana ya? Aduh, sampai passwordnya lupa, pinnya lupa nih. Nah, itu nggak sehat ya. Kita harus bisa mengontrol ya. Masing-masing kita harus bisa kontrol, dan ini penting sekali. Percuma kalian jago menganalisa, tapi kalian nggak bisa memiliki kontrol yang baik. Ya, akhirnya apa? Kececeran semua telurnya, bisa pecah dan lain sebagainya ya. Telurnya tumpah ya, keranjangnya ketinggalan ya, dan lain sebagainya. Ya, istilahnya seperti itu. Ya. Dan yang mau saya sedikit jelasin lagi ya di sini teman-teman, yang ini penting. Ya. Bagaimana cara kita memilah telur busuk? Ya, memilah telur busuk. Kita ada saham yang udah membebani porto ya kan. Ada saham, ada porto yang nggak bertumbuh di satu porto yang merah-merah semua. Nah, kita harus memilah. Karena apa? Jangan sampai nggak kekontrol semua ya. Kita berharap sahamnya naik tapi nggak naik-naik. Ya. Yang pertama yang kita harus lakukan adalah kita harus memisahkan nih, mana saham gorengan, ya, mana saham yang fundamentalnya jelas, ya, mana saham yang cuman digoreng sesaat ya, dan mana yang perusahaan ini punya arah yang jelas. Ya, punya story yang jelas, kemudian punya apa ya, punya prospek yang cerah, ya kan, seperti dan lain sebagainya. Fundamentalnya jelas nih, ya. Ownernya juga pegang sahamnya, ya. Jangan sampai beli sebuah saham di mana emitennya nggak mau pegang, emitennya malah buang terus. Kalau emitennya aja nggak mau pegang, kenapa kita harus pegang untuk invest, ya kan? Kalau saya percaya perusahaan saya bagus, saya pemilik emiten. Yang saya lakukan apa? Saya akan berusaha buyback. Saya akan berusaha menguasai komposisi saham yang ada di market. Tujuannya apa? Supaya saya dapat profit banyak dong. Karena saya yakin perusahaan saya ini cerah masa depannya. Saya yakin perusahaan ini top chair ya. Kalau emitennya aja buang terus, buat apa kita memegang saham tersebut? Berarti masa depannya ada yang dipertanyakan kan, seperti itu. Yang kedua, pisahin saham yang masa depannya cerah dengan saham yang sunset. Ya, saham yang nggak ada prospeknya, ya, yang tadi saya bilang ya, yang emitennya buang terus, ya. Masa depan cerah gimana? Oh, saham ini mungkin sekarang belum gerak, tapi saya rasa ini ada saham-saham yang bagus, misal ya, saham-saham dengan prospek energi terbarukan yang sekarang udah lagi rame nih. Oh, saham-saham yang akan bergerak ke baterai-baterai listrik misalnya. Ada proyeknya yang jelas, ya. Atau saham yang cuman punya rencana, ya. Dulu bank digital lagi rame ya. Ada bank digital yang benar-benar jadi digital, ada yang tinggal rencana aja. Sampai sekarang nggak jelas. Ya. Biasanya yang tinggal rencana aja ini ya udah nggak ada kejelasan nih akhirnya. Akhirnya ya ini saham ini udah balik lagi ya. Ketika fenomena bank digital itu hype ya, saham ini kok digoreng ya. Sampai di atas ternyata market makernya, emitennya jualan malahan. Cilaka. Ya, sahamnya sekarang turun bahkan lebih rendah daripada sebelum naik. Ada, saya nggak perlu sebut sahamnya ya. Ada. Ini saham sangkut, saham digital sejuta umat. Ya, banyak yang nyangkut di harga 500-an, 600-an. Sekarang harganya di bawah 200. Ya, seperti itu. Ya, jadi kita harus pisahin. Ya, kalau nggak masa depannya cerah bagaimana? Kita harus pisahin. Yang nggak cerah ini bagaimana? Ini kita harus berani mengambil keputusan untuk membuang. Ya, untuk membuang. Tujuannya apa? Kita mendapatkan cash lagi. Untuk apa? Kita mencari telur-telur yang masih segar, ya kan? Kalau ada teman-teman ada bilang, kan saham kan bisa naik Pak suatu saat. Om Ben, saham kan bisa naik balik all time high suatu saat. Ya, saya sangat setuju. Saham bisa balik naik ke all time high suatu saat dengan dua catatan. Satu, sahamnya tidak suspend, dan satu, tidak delisting. Bisa naik nggak? Bisa. Caranya cuma dua. Nggak suspend, nggak delisting. Apakah Bubi bisa kembali ke 8.000? Saya bilang mungkin bisa. Tapi pertanyaannya kapan? Sekarang, 10 tahun, 20 tahun, atau 50 tahun lagi? Nggak ada yang ngerti. Ya. Mungkin nggak balik lagi all time high. Mungkin. Asal nggak suspend, asal nggak delisting. Ya, mungkin banget. Nah, permasalahannya kapan? Apakah kita memiliki kemampuan
untuk menunggu. Kalau nggak memiliki kemampuan gimana? Ya kita harus rela untuk buang dulu. Kemudian kita mulai mereview, kenapa sih saya beli saham ini? Oh, saya ini FOMO nih. Oh, saya kurang edukasi. Oh, saya nggak ngerti di mana support resist. Oh, saya nggak ngerti di mana bandarmologinya nih. Nah, kita belajar, upgrade diri. Tujuannya ketika punya cash, nggak beli barang sembarangan lagi, tapi beli barang yang benar-benar kita ngerti kenapa kita harus beli. Cut loss itu bagus selama kita ngerti kenapa kita harus cut loss. Ya kan? Kalau cut loss kita nggak ngerti kenapa kita harus cut loss, mendingan jangan cut loss. Sampai kita ngerti, kenapa saya harus cut loss sih? Oh, saya ngerti, ini telurnya busuk. Nah, boleh cut loss? Boleh. Setelah itu kita mengupgrade diri, mengevaluasi diri, supaya nggak kejebak di kesalahan yang sama. Ya kan seperti itu. Yang ketiga, hati-hati dengan saham downtrend dan posisinya distribusi. Biasanya orang ketika sahamnya downtrend yang terjadi apa? Ya, yang terjadi apa? Teman-teman melakukan averaging down terus-menerus. Averaging down terus-menerus. Tadi di kelas ya, seharian ini ada yang tanya bagaimana nasib saham HMSP. Ya, dia bilang seperti itu. Ya, ingat ya, semua saham yang saya sebut hanyalah contoh ya. Karena ini udah kejadian ya. Dia beli di 4.000. Dia averaging down terus sampai di 2.000. Sekarang harganya di bawah 1.000. Ya, 900 atau 800-an. Saya agak lupa. Seperti itu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dia averaging down terus. Akhirnya apa? Sampai di satu titik merasa, kok saya average down terus ya? Baru nyadar. Mungkin portonya kegedean. Porsinya kegedean. Nah, baru bingung. Nah, saran saya, kalau saham sedang downtrend atau dalam posisi distribusi, buangan. Kalau ada bandar yang lagi ngebuang, mendingan kita ikut buang. Kalau mau buyback, tunggu ketika ada fase reakumulasi. Ya, paham ya? Dan saya mau bilang, fundamental sebuah perusahaan tidak ada urusannya dengan pergerakan saham di jangka pendek. Yes, bisa fundamental berpengaruh di pergerakan saham di jangka panjang. Kita nggak pernah ngerti kapan naiknya. Saya punya seorang teman di PPC, seorang analis. Dia punya saham KIN, KEEN. Dia hold itu dari 3 tahun yang lalu. Bayangin, 3 tahun yang lalu. Ya, dia baru profit bagger sekarang. Ya, dia sabar menunggu karena dia yakin ini perusahaan cakep fundamentalnya. Ke depan prospeknya oke. Ya, dia buy and hold. 3 tahun nunggunya. Akhirnya setelah 3 tahun jalan bagger. Nah, apakah kita punya kemampuan untuk menunggu seperti itu? Ini kan jadi apa ya? Jadi bahan refleksi kita ya di malam hari ini ya. Supaya kita ngerti, oh gimana sih saya manage porto? Oh bagaimana cara saya memilih saham-saham? Ya, hati-hati dengan saham downtrend dan dalam posisi distribusi. Ya, oke lagi. Nah, nomor 4, kita harus ngecek kita tuh punya cash sisa berapa sebelum memutuskan kita fight di saham yang nyangkut itu. Ya. Kita lihat, oh saya kok punya cash kok tinggal sedikit nih. Aduh, nih kayaknya udah berat nih, nggak bisa ketolong. Ya gimana? Ya let it go sahamnya. Ya. Jangan memaksakan diri. Ketika kita udah melihat, aduh cash saya udah nggak kuat nih, saya nahan. Aduh, mendingan saya cut deh. Ya udah cut. Lebih baik kita punya cash, kita cari saham-saham uptrend yang masih ada potensi reversal, ya kan, breakout dengan volume akumulasi gede. Wah, ini menarik daripada ngurusin barang-barang beginian, ya kan? Ya, jadi ini bahan refleksi kita ya teman-teman. Sekali lagi saya tidak bilang tim anti cut loss itu salah, enggak. Ya, saya kemarin udah menjelaskan di week ketiga kemarin ya. Kita boleh nggak cut loss dengan catatan juga. Kita boleh nggak cut loss asal kita mengerti kenapa kita nggak cut loss. Bukan karena kata orang. Ya, kita harus cut loss juga bukan karena kata orang. Oh, bukan karena Om Ben suruh cut loss, saya cut loss. Enggak. Kita ngerti sadar. Oh, nggak bisa nih saya. Oke, saya harus cut loss. Oh, ini saya yakin saya nggak mau cut loss. Boleh nggak? Boleh. Miliki trading plan, miliki semuanya. Ya, kita harus cek kondisi cash kita bagaimana. Apakah kita cukup siap untuk fight? Ya, sebelum perang kita harus ngerti lawan kita siapa. Kita harus ngerti kekuatan lawan kita. Jangan perang dulu sampai sana. Loh, kok lawan saya raksasa? Mati dah gue. Ya, orang kan sering ya begitu ya. Kita trading duluan, kita hajar duluan, baru riset. Kemarin ada seorang teman ya yang curhat juga ya. Om Ben, saya mau curhat nih. Menurut Om Ben BKSL ini
right issue kan ke depan. Prospeknya gimana? Saya tanya begitu. Saya bilang, oh saya belum ngecek. Kayaknya bagus ya Om Ben ya. Saya udah mulai curiga nih. Ini orang kok nanyanya begini ya, kok kayaknya bagus. Saya langsung tembak, kamu nyangkut ya? Hehe, iya Om Ben, saya nyangkut di KSL kemarin. Masuk duluan, riset belakangan. Itu cara terbaik untuk kehilangan uang di market. Harusnya apa? Riset dulu, baru memutuskan masuk. Ya kan? Riset dulu, baru memutuskan masuk. Jangan udah masuk, kepikiran, aduh gimana nih? Riset deh, masuknya pakai scalping, masuknya all in, ya. Kemudian risetnya apa? Fundamental, corporate action, wah ya. PER, yang tadi dijelaskan Pak Chandra, PER, DER, dan kawan-kawan, PBV, bla bla bla. Ya lu masuknya aja scalping, kenapa harus mikirin PBV? Nah, ini yang harus kita jadi bahan evaluasi kita. Ya, apakah boleh kita pindahin ke satu porto yang merah-merah? Silakan, nggak ada masalah, itu hak kalian. Tapi kenali kenapa kita harus memindahkannya, kenapa kita harus nge-hold. Ya, kenali semuanya. Yang terakhir, hati-hati dengan waran. Ya, ini banyak terlupakan. Lupa apa? Waran itu memiliki expired date. Kalau sampai warannya expired, bagaimana uang kita? Hangus. Ya, hati-hati, waran itu memiliki expired date. Kalian bisa cek ya. Saya bisa cek di mana ya, di web KSEI bisa, mungkin di Mirai saya nggak ngerti apakah bisa ngecek expired waran, nanti mungkin Pak Chandra sedikit menambahkan ya, saya tidak mengulik di situ karena saya jarang main waran lagi sekarang ya. Tapi hati-hati dengan expired date ya. Kalian harus ngerti apa yang kalian beli. Waran memang menggiurkan ya, hari ini ada Indowaran yang naik kencang katanya ya. Saya tadi diceritain, aduh Om Ben, saya senang waran saya Indo naik dan lain sebagainya. Yes, waran menawarkan sesuatu yang manis, tapi pahitnya ada expirednya. Kita harus ngerti. Nyangkut di warannya mau expired, uang kalian hilang semua. Ya, hilang semua, nol. Ya, hilang semua, nol ya. Hati-hati sekali ya. Jadi kalian harus ngerti apa yang kalian tradingkan ya. Oke, closing statement saya. Terkadang lebih efektif membuang saham sangkut daripada terus-menerus harus berjuang di satu saham. Ingat, IHSG itu punya lebih dari 600 emiten. Artinya apa? Sadar bro, kita tuh masih punya 600 emiten. Ada saham-saham uptrend yang kita bisa cari daripada ngurusin yang downtrend. Ya kan? Udah downtrend parah, distribusi masif, bandarnya asing-asingnya buang barang terus. Wah, cilaka. Ya. Lebih baik kita switching ke saham yang lain. Oh, nanti kan saya loss. Ya gimana? Kita harus berani mengakui kalau kita kalah. Nah, nanti balikinya gimana? Seiring waktu proses pasti akan kembali menurut saya. Asal kalian ngerti kenapa kalian cut loss dan kalian mulai belajar untuk trading yang benar. Nggak trading asal-asalan lagi. Nggak ikut-ikutan orang lagi. Ingat ya teman-teman, cut loss boleh atau enggak tergantung kita. Kita bisa nemu nggak alasan kenapa kita cut loss. Lalu kita beli saham, kita nemu nggak alasan kenapa saya beli saham ini. Bukan karena kata orang, bukan karena lihat news doang, tapi karena apa? Kita udah meriset. Ya, kalau teman-teman di sini udah meriset, jago riset, jago analisa, plus teman-teman bisa memanage porto, udahlah yakin trading itu hal yang sangat menyenangkan sekali. Karena apa? Aset kita bertumbuh. Trading itu menjadi sesuatu yang fun. Ya, buat saya trading itu harus fun. Kalau trading udah sampai bikin deg-degan, keringet dingin, stres, nggak bisa tidur, berarti ada yang salah dengan cara trading kita. Ada yang salah dengan portofolio kita. Ada yang salah dengan bagaimana kita menganalisa. Nah, makanya harus diperbaiki untuk apa? Portofolio yang lebih baik. Nah, gitu ya. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Saya kembalikan ke Pak Chandra. Mantap. Jadi, teman-teman, seperti yang dikatakan Om Ben, dalam memilih suatu saham untuk masuk ke dalam portofolio, kita harus analisa terlebih dahulu nih. Jangan cuma asal-asal masuk, ikut-ikutan kata orang. Dan perlu dilihat lagi strategi apa nih yang diterapkan setelah kita memilih saham tersebut. Apakah kita ingin hold jangka panjang, mau main jangka pendek, atau mau scalping dan segala macamnya. Dan jangan takut untuk buang telur-telur busuk di portofolio kalian, biar lebih segar. Oke, tadi sempat disinggung seputar waran ya, ada XDT di kapan. Nah, untuk waran sendiri, teman-teman itu bisa cek di HOTS itu ada di menu 0900 nih, dia ada namanya corporate news, itu di bagian waran. Di sini teman-teman bisa lihat ini nama warannya apa, rasionya berapa,
harganya berapa, serta rentang waktu dia diperdagangkan. Untuk waran sendiri, seperti yang dikatakan Om Ben, ada waktu jatuh temponya. Dan kalau kalian nggak nebus, itu sahamnya, warannya itu akan hangus. Jadi sebisa mungkin, itu tradingnya itu di kisaran start sampai end ini nih, kalau bisa 1 hari sebelum dia maturity atau udah habis. Ada waktunya, teman-teman bisa cek di menu 0900 untuk di host. Oke, kita lanjut ke Q&A. Saya bahas sebentar, ada yang nanya tentang fundamental nih Om Ben. Oke, ada yang bertanya seputar cash flow minus ya. Nah, untuk cash flow minus, jadi teman-teman kalau lihat di laporan arus kas, itu terdiri atas 3 bagian. Itu ada laporan arus kas operasional, investasi, dan juga pendanaan. Nah, kenapa arus kas bisa minus? Di sini bisa teman-teman lihat, arus kas bisa minus jika arus kas yang diterima itu pada tahun itu lebih rendah dibandingkan arus kas yang dikeluarkan. Nah, bisa jadi kita bisa lihat pendapatan perusahaan tumbuh nih. Tapi ternyata pendapatan tumbuh gara-gara piutang. Nah, kalau mereka gara-gara piutang kan mereka nggak dapat cash. Sehingga arus kas di operasinya akan cenderung tidak sebanyak dari pendapatan yang mereka terima. Nah, jadi perlu dilihat di hal tersebut nih. Nah, bisa aja pada saat tahun itu dia kebanyakan ekspansi, beli aset tetap, atau mereka kebanyakan membayarkan hutang nih. Nah, sehingga tapi bisa kita lihat operasionalnya cukup kurang. Nah, maka dari itu dia arus kasnya bisa negatif. Nah, kenapa kurang bagus? Karena arus kas yang negatif akan membuat perusahaan itu gagal bayar untuk membayarkan hutang jangka pendeknya. Nah, jadi perlu hati-hati di hal tersebut. Oke, kita lanjut. Untuk pertanyaan seputar portofolio Om Ben. Nah, Om Ben, untuk alokasi portofolio yang bagus itu kita butuhnya atau maksimal tuh berapa saham nih Om Ben, dan alokasinya itu berapa persen? Nah, ini kembali ya, masing-masing tuh memiliki kesanggupan yang berbeda. Ya, ini kembali teman-teman harus ngecek ya. Kalau saya pribadi untuk scalping ya, untuk porto scalping ya, ada yang nginep-nginep kadang-kadang. Saya maksimal 4. Ya, maksimal bisa mantau 4. Untuk swing bagaimana? Saya masih bisa 10 sampai 15 maksimal. Ya. 10 sampai 15 ya. Dengan catatan ketika saya mulai nggak bisa mantau ya, nih. Yang saya lakukan apa? Saya akan mengurangi. Ya, mengurangi. Saya akan lebih berfokus ke beberapa aja. Supaya apa? Telur yang saya bawa ini keranjangnya kececeran tadi saya bilang. Aduh, ada yang ketinggalan nih ya. Ada yang ketinggalan, ada yang jatuh ya, ada yang lupa taruh di mana, ada yang tadi yang saya bilang ada orang yang lupa pin passwordnya ya kan. Loh, saya masih punya saham itu udah ARB. Wah, padahal udah tinggi banget kemarin ya kan, lupa karena nggak terkontrol ya. Jadi tidak ada yang baik berapa, yang ada yang cocok buat kalian berapa. Kemudian alokasi proporsinya itu misalnya begini, kalian punya uang 100 juta. Oke lah, Om Ben, saya tuh nggak masih baru nih. Saya mau 5 saham aja. Oke, dari 5 saham berarti 1 saham 20 jutaan kan. Nah, dari 20 juta kita pakai maksimalnya 20. Tapi untuk masuk 1 saham misalnya untuk scalping ya, kita harus lihat likuiditasnya. Ada saham-saham yang nggak bisa masuk semua 20 juta. Ya, ada saham-saham yang agak tipis-tipis. Oke lah, tipis-tipis gimana? Masuk 5 juta aja. Maksimal ya. Itu yang kita lakukan, teman-teman. Jadi ini kita menghandle ya. Kita punya cash itu terjaga. Kalau seandainya begini, saya mau fight di sebuah saham tadi kan, ada bilang kan, saya mau fight di sebuah saham. Saya yakin saham ini bagus, yakin mantap saya. Tapi saya terlalu agresif, udah kebanyakan masuknya. Gimana caranya? Kurangin, keluar dulu. Tujuannya apa? Worst case kalau sahamnya turun ke area support yang terendah, kita punya cash untuk beli di sana. Ingat ya teman-teman, kita berfokus kepada memanage resiko kita. Artinya apa? Prepare for the worst. Mikirin kalau sampai kemudian terburuk terjadi apa. Jangan cuma mikir kalau cuan gimana. Kalau cuan semua siap. Kalau loss kalian siap nggak? Ya, jadi seperti itu. Betul. Nah, berarti dalam 1 kali trading atau misalnya, dalam 1 kali eksekusi nih, itu Om Ben cash-nya langsung dihabisin semua atau ada sisa cash-nya Om Ben? Ada. Kecuali akun 10 million challenge saya. Akun 10 million challenge yang kemarin saya buat ya, dengan waktu bulan Mei ya waktu itu kalau nggak salah ya. Saya memang berfokus kepada focusing ke 1 saham. Ya, saya lihat ada 1 saham yang oke pergerakannya, saya tembak all in ya, all in langsung max cash. Karena dananya kecil kan 10 juta dan saya kebanyakan masuk di saham-saham yang memang saya masuk keluarnya gampang ya.
Jadi yang cukuplah untuk likuiditas saham saya. Nah, ketika udah compounding kan tambah gede dananya. Saya semakin nggak berani all in, ya. Saya Oh, semakin mengurangi. Misal dari 100 juta nih, saya cuma masuk 50 juta aja. Karena apa? Kegedean, ya, kegedean. Tapi semakin kecil ini semakin saya all in. Nah, saya kenapa berfokus seperti itu? Karena memang saya pingin melatih ketajaman, ya. Saya trading di saham yang akun itu saya sehari cuma kadang-kadang 2 saham, maksimal 3 saham. Tapi saya benar-benar ngecek, ini yakin nggak? Kalau nggak yakin saya nggak akan masuk, ya. Jadi itu benar-benar dengan mantap, ya. Nah, itu bisa. Tapi kalau teman-teman masih belajar, saran saya jangan seperti itu. Karena apa? Psikologis nggak akan kuat, ya. Takutnya apa? Takutnya udah masuk saham, kagak gerak sahamnya. Ada saham yang gerak, aduh lari ke sini, saham yang ditinggal ini naik. Nah, yang dilakukan bagaimana? Kita mulai diversifikasi pelan-pelan. Ada satu saham, ya, tadi saya jelasin juga di kelas edukasi itu, saya bilang, tadi saya masuk satu saham, ya, udah, ini gimana? Ya saya pasang stop loss aja. Saya fokus ke saham lain. Belum gerak kok, udah, fokus saham lain. Nah, itu akan membuat saya mulai latihan-latihan. Nah, itu yang teman-teman bisa lakukan. Jadi, jangan pernah langsung cash all. Kecuali kalian ngerti dan kalian udah paham. Ya, seperti itu. berarti kalau buat style sekarang, Om Ben tuh lebih ke arah langsung all in cash atau cicil dulu tuh Om, kalau masuk di satu saham? Kalau dengan akun saya yang gede, saya nggak berani all in cash. Ya, saya akan cicil. Ya, saya akan cicil bertahap. Ya, tergantung likuiditas. Ya, tadi ada satu saham ASPI, saya sempat nyopet. Ya, ASPI itu saya tadi beli cuma 3.000 lot, itu aja Ya, udah kuliah. gede. Disclaimer on ya, ASPI udah saya keluar. Saya tadi sempat waktu di kelas itu ada yang nyeletuk, Om Ben ASPI gimana? Saya cek, bagus, saya langsung ikutan Langsung beli. hajar. Hajar beli. Saya ngantri di area supportnya ketika dia ada retrace di 108, saya dapat, ya. Saya jual ketika di 114, 116 saya selesai. Karena saya ada kelas, karena waktu itu saya ngajar, ya saya dapat. Oke lah, 3.000 lot saya cuma 5 tick, it's okay banget, ya, gitu kan. Jadi itu yang saya lakukan. Tapi apakah saya berani agresif di saham yang setipis ASPI? Nggak berani. Saya lihat likuiditasnya, dan itu yang saya lakukan. Jadi saya memanage porto saya supaya saya apa? Nggak kebanyakan masuk dalam sebuah saham, ya. Saya punya cash bisa muter. Itu yang paling penting. Seperti itu. Lalu untuk yang scalping tadi, berarti Om Ben langsung ngeset target profitnya atau begitu dia kena langsung buang kiri tuh Om? Untuk style pas beli atau jual barangnya? Saya biasanya jual bertahap, tergantung kondisi. Tapi karena tadi saya posisi di kelas edukasi, saya takut nggak bisa konsen kan, ya kan? Nggak bisa konsen. Maka saya pikir, udahlah sampai resist, ya 114, 115 resist saya buang. Ternyata sampai 120. Nah, saya baru kaget, loh kok sorenya diguyur, ya balik lagi ke 100 atau 98 nggak salah tadi. Nah, untung saya udah jualan semua. Nah, makanya saya membiasakan diri ketika saya memang scalping niatnya, ya saya jualan. Ketika sahamnya terus naik bagaimana? Ya udah saya legowo, berarti jatah saya segitu aja. Yang lain jatah orang lain. Seperti itu. Oke, siap. Oke, pertanyaan dari Pak Albert Wijaya nih Om. Nah, Om Ben, ini yang bertanya nih, yang akun kecil itu rata-rata profitnya berapa persen nih? Dan dia scalping atau swing tuh Om? Ya, akun kecil itu saya nggak ada persenannya, tapi saya menggulung aja, compounding aja. Ada yang bagus saya tembak, udah kelihatan berat saya keluar, ya. Dan apa ya? Saya tidak ada targetnya harus berapa persen. Intinya apa? Ketika sampai resist saya mau jualan, saya akan jual bertahap. Ya, kalau barangnya memang kecil ya, nggak gede ya udah nggak usah jual bertahap, udah jual semua lah. Ini bertahap juga, masa nyicil misalnya cuma masuk 12 lot atau mungkin 50 lot, masa jual 10 kelamaan dah 50 aja bisa selesai. Itu yang saya lakukan ya. Tapi memang tujuan saya waktu itu adalah perbaikan psikologis. Ya, kenapa saya pakai akun kecil? Saya ingin ngembalikin psikologis ketika saya rugi 1,5 miliar di bulan Mei. Oh iya, Mei kemarin. Yang Mei kemarin kan. Jadi itu yang saya lakukan. Saya ingin mengembalikan psikologi saya. Selain itu saya ingin melatih ketajaman saya lagi supaya saya itu nggak tumpul. Ya, itu yang saya lakukan. Seperti itu. Baik. Berarti kalau buat trader yang mungkin masih mencari jati diri nih Om, kiat-kiat mereka untuk menumbuhkan portofolio berarti dengan gimana Om? Sering-sering trading kah atau sering analisa kah atau gimana Om? Sering trading, kalau terlalu banyak trading tapi nggak ada analisanya malah loss, ya kan? Makanya teman-teman belajar apa? Kalau misalnya begini, masih mau belajar ya, kita pakai misalnya lot yang kecil aja, ya, sesuai dengan dana. Misal ya, oke kalian punya pakai 3 juta aja deh, pakai 3 juta. Oh kan cuannya nggak berasa Om Ben. Yes, kita nggak mencari cuan. Kita mencari apa? Kestabilan. Kita bagaimana kita menganalisa, oh bisa nggak winning rate kita berapa persen? Nah, dari kita bikin riset itu ya, kemudian kita tes back ke belakang ya, dari sebulan, wah
Ternyata dengan cara seperti ini winning rate saya di atas 70%. Bagus kan? Nah, bulan depan bagaimana? Tambahin modal, trading dengan cara yang sama. Gimana? Oh, kok winning rate saya turun ya? Nah, ini kita perlu mengevaluasi lagi. Apakah saya nggak cukup kuat psikologisnya? Kalau kita mengevaluasi, oh nggak kuat psikologisnya, kurangin. Kenapa harus modal kecil? Tujuannya ketika kita loss, dan loss, kita nggak terbebani. Kenapa kita loss terus? Namanya belajar, harus siap loss, ya kan? Namanya belajar kita harus siap loss. Tenang aja, untuk teman-teman di trader ini saya selalu bilang, selalu ada hari esok untuk cut loss lagi. Ya, karena apa? Kita belajar. Ya, kita belajar. Nah, selama proses pembelajaran ini kita akan menemukan bagaimana cara kita trading yang benar. Oh, saya ngerti ternyata saya itu cocoknya sistem seperti ini. Oh, buy on breakout tuh begini ya ternyata ya. Harus begini ya, jangan begini ya. Nah, di situ kita akan mendapatkan formula-formula yang kita kumpulkan, kita evaluasi diri, kita diskusi dengan mentor-mentor kita belajar lagi sampai kita, yes, saya dapat ini. Oke lah, saya berani bertempur bener-bener nih. Jadi kita kalau mau perang, kita latihan dulu, sparring partner dulu. Di mana? Ya di market, sparring partner dengan lot kecil. Nggak bisa kita sparring partner dengan apa? Akun demo. Nggak berasa. Psikologisnya nggak berasa. Akun demo bodo amat, mau loss Iya, ya. Tapi dengan uang yang kita miliki beneran, kita akan benar-benar bisa berhati-hati dan menjaga aset kita ini. Ya, seperti itu. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya Om Ben. Ini dari Anonymous. Nah, izin bertanya Om Ben, tadi disarankan untuk porsi yang seimbang nih dalam portofolio. Apakah perlu dibedakan porsi untuk blue chip, second liner, ataupun third liner? Atau disamakan semua nih? Nah, terima kasih Om Ben. Harus dibedakan, karena second liner, first liner, dan third liner itu memiliki resiko yang berbeda. Ya, saya pernah nge-share dulu ya, memiliki tingkat agresivitas yang berbeda. Saham third liner biasanya lincah bergerak, sahamnya liar, seperti ASPI tadi, tiba-tiba naik kencang 20%, closing bisa balik 0%, bahkan bisa ARB kadang-kadang. Ya kan, kemarin ada Ricci juga kan, udah naik dari 130-an ke 145, hampir 150, closing ARB. Ya, itu yang terjadi dengan third liner. Kita harus ngerti, kita siap nggak dengan seperti itu? Kalau kita nggak siap bagaimana? Ya, kalau masih mau belajar dengan lot kecil aja, sekecil mungkin. Tujuannya apa? Kita ngerasain, oh ginilah gilanya bandar-bandar gorengan ini. Nah, kan begitu kan? Oh ini market gorengan begini. Nah, kita kalau nggak siap, aduh saya tuh nggak kuat, deg-degan melulu lihat market gorengan. Ya udah, cari second liner yang lebih aman. Waduh, saya tuh nggak ada waktu untuk mantau market Om Ben. Ya udah swing aja, beli saham first liner. Ya, jadi itu kita bisa ngerti yang mana yang pas buat kita. Jangan main saham third liner ketika kita sering meeting, ketika sering dipanggil bos, ya kan? Ketika sering tiba-tiba ya ada telepon masuk dan sebagainya. Saham kalian ARB semua nanti takutnya, ya kan? Ditinggal nggak mantau ARB. Sesuaikan dengan kebutuhan dan yang pas buat kita. Oke, lanjut Om Ben. Tadi pertanyaan dari Bapak Ahmad Indi. Nah, tadi kan sempat Om Ben sebutkan ada ASPI tuh. Nah, untuk saham ASPI sendiri, tadi kan ketemunya dari celetukan peserta seminar tuh. ASPI Om liatin. Nah, bagaimana untuk screening Om Ben sendiri pada saat scalping tuh Om? Ada yang menanyakan nih. Ya, saya itu sejujurnya itu kurang cocok dengan saham ASPI. Kenapa kurang cocok? Karena menurut saya bandarnya agak gila, ya suka bikin jarum-jarum. Kalau kita HK kebanyakan diguyur, ya kan, diusir dan lain sebagainya. Jadi saya itu ASPI termasuk saham yang nggak pernah saya lihat. Nah, kenapa tadi ada followernya untuk saya tertarik? Karena saya lihat loh, kok menarik, kok breakout dengan volume. Kok loris ya? Karena breakout di 107 kan, 107, 108. Sekarang 109. Wah, menarik dong. Risknya rendah. Ya udah saya cobalah, iseng lah. Saya masuk ya, teman-teman saya bilang gitu. Saya masuk ya. Saya masuk 1000 ngantri, dapat semua. Ya udah, ketika naik saya jual. Nah, untuk kasus yang lain saya screennya bagaimana? Setelah market begini mau tidur biasanya saya cari nih di screener. Mirip ada screener kan? Ada. Volume, screener moving average ya. Saya biasanya screen ya. Yang mana ada yang biasanya break MA10 ya kan, yang lagi golden cross, yang volumenya meningkat. Setelah saya ketemu, oh saham A ini masuk dalam screener begini. Kemudian saya lihat TA-nya. Saya selalu lihat TA karena saya percaya TA ini kompas kita. Kompas kita untuk melihat oh saham ini ada potensi, saham ini nggak ada potensi dan lain sebagainya. Nah, ketika saya lihat kompasnya, saya lihat oh sahamnya uptrend, oh sahamnya reversal, oh sahamnya cakep nih. Apa yang saya lakukan? Saya akan menganalisa lebih lanjut, likuiditasnya gimana ya, cukup nggak? Oh ternyata saham ini cuma bisa masuk 10 juta karena bid offernya sekian ya, saya nggak berani masuk lebih gede, ya udah tipis, saya masuk 10 juta. Oh bisa cuma 5 juta, saya masuk 5 juta.
Nah, kemudian yang ketiga, saya lihat bandarmologinya. Ya, broksumnya gimana, cara bandarnya HK gimana, apakah ada bibit palsu dan lain sebagainya. Nah, setelah saya meriset itu, saya akan catetin. Oh, saham A ini support di sini, breakout di sini, resist di sini di kertas. Ya, saya taruh di sebelah laptop saya biar saya nggak lupa. Nah, besok pagi ya ketika market trading, apa yang udah saya riset malamnya, ini jadi pantauan saya pertama. Baru kalau nggak ada nemu apa-apa, saya lihat ke running trade ya. Dan ada apa yang di running trade, ya saya analisa lagi. Saya selalu lebih baik meriset daripada saya FOMO duluan tapi saya malah menderita loss. Ya, itu prinsip saya. Lebih baik saya nggak trading daripada saya trading tapi loss karena saya nggak ngerti kenapa saya harus beli. Seperti itu. Betul, jadi harus di-riset dulu ya, balik lagi. Dan untuk screening emang paling enak setelah market tutup nih, apalagi kalau kita mau lihat bandarmologi ya, karena buat sekarang nggak bisa kelihatan di running trade tuh yang melihat atau jual sahamnya tuh. Bahkan tutup yang foreigner ya. Oke, untuk yang berikutnya nih Om Ben, dari Bapak Teddy Sinaga. Om Ben, gimana nih cara bedain retail distribusi sama bandar distribusi tuh, Om Ben? Nah, biasanya begini, kalau di jam market, setelah jam market ya, biasanya ya broker-broker yang umum dipakai retail seperti YP, CC, kemudian KK, PD, SQ, ya kan, dan lain sebagainya itu, kalau itu rata-rata jualan, tapi yang beli, oh ada MG, SH, ya ada YB, tiba-tiba ada mungkin ada yang aneh-aneh, ya YU, KZ, bisa jadi yang jualan adalah retail, yang beli adalah bandarnya. Ya, itu kita bisa melihat di situ. Kemudian kita juga bisa melihat volume. Ya, kalau di market kan nggak bisa tahu kan, tapi kita bisa lihat nih. Oh, ini sahamnya breakout dengan volume kenceng ya. Oh, hari ini breakout nih. Kemarin volumenya semakin meningkat. Wah, ini cakep nih ya. Nah, itu bisa aja ada market maker yang masuk ya, yang ngedorong harga ya. Dan bisa aja ketika memang sebuah saham itu nggak diguyur ya, nggak ada yang ngeguyur, tapi naiknya lempeng kok nggak ada apa ya, nggak ada beban ya naiknya ya. Bisa aja itu memang lagi di HK ke atas ya. Ada power yang nge-HK ke atas. Nah, itu kita bisa mengambil kesimpulan kayaknya ini ada market maker yang masuk nih. Kayak ada big player yang masuk nih. Kita lihat dari TA-nya juga. Untuk apa? Melihat resiko kita. Wah, ini breakout ini, menarik ini. Resiko saya di sini. Oh, masih jauh nggak resikonya? Oh, enggak. Ya udah masuk. Berani ya, buy on breakout. Ketika gagal breakout kita cut. Ya, itu yang saya lakukan. Jadi ketika jam market ini kita kadang-kadang nggak bisa ngerti dengan pasti siapa yang beli, siapa yang jual. Setelah jam market baru kita ngerti. Tapi at least kalau teman-teman ngerti di mana support resist, di mana plan-nya bagaimana, teman-teman misalnya, waduh, kok ternyata ya setelah saya beli yang jual ternyata market maker-nya yang beli retail. Aduh, gimana nih? Ya nggak perlu panik. Kita udah pasang kan, kita udah set kan. Yang pasti biasanya ketika sebuah saham ya berhasil breakout ya dan kuat, itu akan lanjut duluan. Terlepas itu market maker jualan atau retail jualan. Ya, kalau market maker jualan gimana? Ya kita sell on strength aja. Wah, berarti bahaya nih. Sell on strength aja. Tapi kita udah punya plan, jangan belinya di resist. Mucuk di atas ya kan. Kayak tadi beli ASPI di 119. Wah, salam, bye-bye ya sudah kan. Ketika turun nggak disiplin nyangkut, sekarang minus 20% langsung. Itu yang bahaya sekali ya, seperti itu. Jadi sebetulnya kalau mau saya tambahkan, untuk bandarmologi itu sebetulnya ilmu tambahan nih. Jadi teman-teman juga harus tahu basicnya dari analisa teknikal itu sendiri. Nah, sebagai support aja nih, kira-kira ini yang beli siapa sih, kuat atau enggak nih? Nah, itu untuk ilmu bandarmologi. Dan untuk kode-kode broker yang disebutin, cara bedain bandar sama retail itu sebetulnya gampang aja. Untuk yang retail itu kalau teman-teman gampang buka akunnya lah, itu retail kasarannya. Kalau yang buat bandar itu susah buka akunnya. Nah, simpelnya kayak gitu nih. Ya, kita jangan terlalu dalam lah. Ntar di kasus ini kalau kita lebih dalam. Kayak kamu. Kita ini juga ada bandar loh, bilang gitu ya. Tapi at least satu lagi teman-teman. Apakah market maker bisa nyusup ke sekuritas retail? Sangat bisa. Tapi di sana kita melihat ada nggak buyer dominan atau seller dominan. Nah, kita lihat di situ. Kalau yang beli misalnya ya YP dominan. Ini underwater-nya jualan. Ya YP ini bukan bandar berarti. Karena emitennya lagi jualan underwater-nya, ya kan? Nah, kita lihat di situ. Kalau kita lihat YP beli banyak, tapi kok nggak ada yang seller dominan ya. Bisa aja ini YP-nya YP bukan YP retail, bisa aja YP yang disusupi oleh big player, kan seperti itu. Ya. Jadi gitu. agak tricky juga nih, soalnya kita nggak tahu dia belinya kapan, kita nggak tahu dia jualnya mau kapan juga. Itu kalau bandarmologi ya. Nah, yes, betul. Ya, itu mungkin sedikit intermezzo seputar bandarmologi. Kalau teman-teman mau nyari
ada yang mungkin kita bisa buka yang lain-lainnya nih. Oke, untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Yeni. Nah, Om Ben, di akun scalping kan masuknya all ini. Tapi jika pas kita masuk ternyata nggak gerak itu gimana tuh Om? Kapan keputusan kita untuk ngebuang barangnya? Gini, ketika kita di akun scalping sahamnya belum bergerak, tapi sahamnya dalam posisi di atas support dan masih sideways ya, sideways nggak ada volume yang berarti, apalagi plus bandarnya lagi beli, lagi dikumpulin. Gimana kita? Kita bisa menunggu. Makanya saya tadi bilang, jangan masukkan satu cash langsung di situ. Nanti kalian nggak akan kuat nahannya. Dibagi-bagi. Yang nggak jalan gimana? Yang nggak jalan jaga pakai stop loss. Ya, sementara kita kenapa harus pakai stop loss? Jaga-jaga seandainya tiba-tiba diguyur. Ya, saya kemarin udah ajarin juga kalau pasang stop loss, misal kita mau stop loss di harga 98 ya. Jadi kita pasang automatic order di Mirai ya. Jika harga lebih rendah atau sama dengan 98 ya, lotnya berapa, maka saya akan jual. Saya jualnya nggak di 98, tapi saya jualnya di 95, 94. Kenapa begitu? Supaya barang saya laku seandainya ada guyuran. Ya, at least barang saya laku. Karena saya kadang-kadang lupa. Loh, apa ini? Loh, kok udah merah, kok ARB ya? Loh, kok stop saya nggak kena? Ya bisa jadi pasangan stop loss kalian salah. Alias nyantol di over. Karena nggak cukup bidnya untuk ngejar ya, karena diguyur kan, atau bidnya dicabut diguyur ya. Itu yang kita lakukan. Nah, jadi teman-teman, kalau saya udah all in cash dan saya melihat ada saham lain yang lebih bagus, ya saya mau nggak mau harus mau keluar sebagian atau keluar semua di saham ini untuk ke saham yang lain ya. Tapi lebih baik untuk pemula, saran saya jangan pernah all in di satu saham ya, karena itu akan membebani psikologis kita dengan berat ya, seperti itu. Oke, untuk yang terakhir tadi sebagai penutup nih Om Ben dari sesi Q&A, gimana kalau di malam ini kita mulai sesi running trade Om? Apakah boleh? Silakan. Siap. Jadi untuk di sesi ini di running trade, teman-teman boleh ketik aja satu saham, belum dimulai, udah ketik-ketik doang nih. Ketik aja satu saham. Ketik aja satu saham yang ingin dibahas, satu aja, jangan nge-float banyak-banyak ya. Nanti aku bakal pilih sekitar 2 atau 3 ya, nanti tergantung waktunya juga. Jadi boleh teman-teman silakan ketikkan satu sahamnya. Boleh dibuka lagi. Ya. Yang muncul banyak yang agak-agak berbeda dari minggu-minggu sebelumnya ya. Kalau buat sekarang Om Ben, portofolionya apa? Ada berapa Om? Kalau scalping masih ada 2 kalau nggak salah. Kalau swing ini saya masih pegang barang-barang lama sih. Masih so far masih aman ya. Masih aman ya. Masih terjaga walaupun ya tergerus tapi masih oke lah. Saya di swing ada berapa nih? 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian 5, 6, 7, 8. Saya masih ada 8. Banyak juga. Ya, sekarang saya bisa maksimal 15 ya. Jadi dan ini masih ada cash ya, masih ada cash yang tersisa gara-gara kemarin ada cut loss ya, ada ya. Saya udah buang, saya udah TP. Jadi ya sudah, saya diemin dulu sementara lihat market untuk untuk cari ya begitu. Oke, sudah cukup banyak. Boleh dihentikan dulu teman-teman. Aku sudah dapat 2 dulu untuk sesi yang awal-awal ini. Untuk yang buat sekarang, boleh Om untuk bantuannya untuk analisa Selis dan juga Goto Om. Selis. Banyak banget yang muncul tuh. Wow, Selis. Oke, Selis ya. Ya. Itu 2 hari kemarin aku pernah lihat dia sempat naik 10%, pas tutup dia minus 4% tuh Om. bener banget. Ya, aku ambil kegocek itu. Ini agak gila sih Selis ya. Coba sebentar. Saya coba liatin dari sudut pandang Broksumnya dan sudut pandang ini ya. Dan chart ya, sebentar ya, saya buka Selis. Oke, saham Selis. Oke, saham Selis ini ya dari Broksumnya itu rata-rata masih netral sih menurut saya ya. Menurut saya hari ini yang bikin naik itu kombinasi antara YP dan MG ya. Tapi ternyata MG-nya malah buang barang di atas ya, sedangkan yang top buyer-nya di CC ya, CC, CD, X, CIF. Top sellernya MG, GR, NI, BK. Nah, bagaimana untuk Selis ke depannya ya?
saya tadi sempat mantau selis ya, dia dibanting di bawah, balik lagi ke di bawah 300 ya, tapi berhasil closing di atas 300. Nah, buat teman-teman ya secara TA selis ini ya untuk jangka pendek selama dia bertahan di atas area 298 sampai 300 ya, maka selis ini masih ada potensi naik. Kenapa saya bisa bilang begitu ya? Karena candle yang waktu dia diguyur ya, yang tadi Pak Chandra bilang ya closingnya minus 4% itu dia di 302, sedangkan sekarang berhasil dipaksa close ya di menit-menit akhir ya, dan ditebelin bidnya di atas 304. Artinya apa? Masih ada kepentingan untuk menaikkan harga saham selis, tapi kenaikannya udah mulai terbatas ya. Yes, kenaikannya terbatas dengan resist di mana di area 318 320. Kalau selama selis nggak bisa kuat di atas 302 ya, maka selis ini ada potensi untuk turun dulu ya. Turun dulu di mana? Kalau jangka pendek secara chart ya di area 290 dulu ya, 290 ya. Ini masih ada gap ya, banyak gap selis ya, dan secara sebenarnya sejujurnya selis ini udah kena target terdekatnya di 300 seperti itu ya. Tapi ya masih dipaksa naik ya. Kita akan lihat apakah benar-benar bisa bertahan. Kalau yang punya barang bagaimana? Saya pribadi nggak akan berani masuk di area ini. Ya udah sangat high risk sekali. Itu view saya soal selis. Kalau yang punya barang bagaimana? Ya udah proteksi aja untuk stop loss kalian di mana, trailing stop kalian di mana ya. View saya selis seperti itu. Oke, lalu berikutnya Om, Goto gimana Om? Goto, wah Goto hari ini kalau nggak salah tadi. Naik ya, hari ini naik ya, Goto hari ini coba naik dia. Ya, ya karena udah turun terlalu banyak. Dalam banget. Goto ini sudah turun dari tanggal 9 ya. Ini straight ya, merah 9, 12, 13, 14, 15, 16 sampai 19. Dari harga di tanggal 9 282 ya berakhir di 242 ya. Artinya dalam seminggu ini memang straight merah ya, dan akhirnya ada hijau. Ya kenapa ada hijau kemarin? Karena candle yang terbentuk kemarin candle hammer ya kan. Kemarin si Michael Yo udah jelasin kan, kalau ada candle hammer entah merah entah hijau itu ada potensi untuk kenaikan karena ada rejection di area tersebut ya. Sedangkan kenapa juga naik ya, karena sejujurnya jelas banget ya, sebuah saham yang turun terus menerus akan sampai di titik jenuh sehingga harus naik. Kenapa harus naik? Karena kalau dibanting terus ya kan, retail ini udah makin trauma ya, makin kapok di saham ini ya. Nggak ada yang mau beli barang bandarnya lagi. Maka apa yang harus dilakukan? Harus dibikin naik ya, harus dikasih angin segar. Supaya apa? Supaya optimismenya tumbuh kembali. Tapi ingat ya, saham Goto ini dalam fase yang masih membentuk, menurut saya ya, masih membentuk bisa lower high ya. Selama saham ini di bawah 280 ya, menurut saya masih ada potensi untuk turun lagi ya. Yang punya bagaimana? Yang punya dibeli di bawah ya batasin aja. Yang punya di atas bagaimana? Dijaga. Karena secara chart terlihat dia di bawah MA10 terus nih ya. Dan volume hari ini memang gede ya. Yang nge-buy hari ini LG, YU dan CC, yang jual AKAP, PD sama BK ya. Masih belum ngerti arahnya kemana, cuman memang ada net buy asing senilai 8 miliar aja. Nggak terlalu gede sih menurut saya. Jadi hati-hati karena ini fase pembentukan. Saya pribadi belum tertarik masuk di saham ini ya teman-teman, tapi saya bisa memberikan view seperti itu. Kalau dia nggak bisa lolos dari 280 ya, ini bisa melanjutkan penurunan ya, seperti itu. Kita lanjut Om, yang lagi rame-rame lagi di running chart ya, ada APLN. Gimana Om APLN view-nya? APLN ya, APLN ini ya kemarin sempat rame ada akuisisi katanya, atau isu-isu dari perusahaan Jepang ya yang beli ya. Betul. Secara chart dia memang belum bisa kuat ya teman-teman ya, belum bisa kuat ya. Dari area di 156 sampai 160 itu area resistnya. Jelas itu area resist karena 4 kali pengujian dan nggak kuat ya. Maka saham ini harus mencari area support ya. Saham ini harus mencari area support karena nggak bisa naik lagi ya. Nggak bisa naik lagi. Sebuah saham kalau nggak bisa naik secara TA itu bakal mencari area support. Nah, bagaimana dengan prospek ke depannya? Hari ini volume kecil ya kan, minus 4% seperti itu. Yang beli hari ini YP, CPAOKK, yang jual YB, ZP, CCTP ya. Saya nggak bisa melihat apakah ini distribusi atau akumulasi karena cukup berimbang. Tapi yang saya lihat ya, saham ini ada potensi menguji sampai 137 dulu ya, 137 dengan support terakhir di 133.
Kenapa support terakhir? Karena itu ada low di tanggal 14 September. Kalau dia jebol 133, dia akan membentuk yang namanya lower low, ya. Dan itu akan jelek banget untuk saham APLN, ya. Jadi buat teman-teman yang ada nyangkut-nyangkut diperhatikan baik-baik ya. Dan menurut saya 133 itu area supportnya di situ ya. Jadi semoga bisa mantul ya, dan semoga kuat lagi balik ke 150 ke atas. Seperti itu. Oke. Satu lagi Om yang terakhir, MEDS gimana Om? Mets. Oke, Mets ini saham yang agak gila sih menurut saya. Baru-baru IPO juga ya ternyata ya. Ya, baru IPO ya, dia turunnya cukup jauh ya dari harga 500 ya sampai low-nya di 262 ya, turun 50%, luar biasa ini. Sadis penurunannya. Broksumnya ya yang beli BQ, NI, CDYP, AKPD, yang jual XL, AZYB. Saya rasa ini ada akum ya. Saya rasa ada cukup akum. Nah, bagaimana dengan volume? Volumenya sangat bagus hari ini. Cuman permasalahannya dia ini mencapai area resist di 310-an rata-rata. Ya. Resistnya di 310 ya, resist terdekatnya. Dengan supportnya di mana? Supportnya dia punya di 296. Selama bisa bertahan di 296 ya, 296 sampai 292 lah di area situ. Saham ini akan berpotensi reversal. Ya. Tapi hati-hati ya, hati-hati di area mana? Area 320-an. Ya, di situ ada area resist yang cukup kuat ya, karena ada beberapa kali pengujian dan gagal bertahannya. Ingat ya, saham ini terkadang agak sedikit tricky karena apa? Karena bid offer-nya terkadang hilang-hilang ya. Ini ya saham ini agak sedikit ajaib ya, makanya ini menurut saya termasuk saham jin ya begitu ya. Hati-hati ini saham saham jin begitu. Teman-teman kalau nggak siap dengan volatilitas, jangan sekali-sekali sentuh saham ini. Udah gitu aja pesan saya. Daripada teman-teman shock ya. Kalau teman-teman pengen ngerasakan naik roller coaster, terkadang ya silakan naik ke wahana ini. Kan begitu. Tesnya 1 lot, 2 lot boleh lah, tipis-tipis kan, buat latih mental sekalian tuh. Oke. Iya. Sebelum kita tutup, tadi ada yang sempat nanya seputar menu-menu hot ya, tentang screening ya. Ntar coba aku share screen. Untuk yang menu screening yang sering kita pakai dari pertemuan pertama Om Ben, itu adalah 0102. Nah, ini kalau kita mau screening untuk scalping nih, kita bisa pakai top gainernya, ini boleh, tinggal dicoba-coba aja. Ini saham-saham mungkin yang nggak begitu familiar, jadi hati-hati buat teman-teman di sini nggak begitu familiar saham-sahamnya. Dari top gainer, yang percentage, ataupun yang gainer biasanya juga bisa, tinggal kita screening aja, masukin ke teknikalnya seperti apa, ataupun di bandarmologinya. Lalu bisa juga kita main dengan yang top value atau frekuensi, untuk melihat saham apa nih yang lagi rame. Nah, setelah itu kita masukin di broker summary. Untuk broker summary, lihatnya gimana. Ini di menu order biasa itu juga ada. Misalnya ini ada MEDS, kita klik aja nih di brokernya. Akan muncul nih beberapa kode-kode broker. Dan ini PR-nya teman-teman harus hafalin yang mana yang big player, yang mana yang retail lah, kasarnya seperti itu. Lalu untuk menu screening lain, teman-teman bisa cari aja Easy Finder di 0110 misalnya, ada Easy Finder. Tinggal diklik. Nah, ini ada berbagai contoh. Misalnya kita bisa pakai yang Golden Cross atau Dead Cross. Ada juga yang Breakout Golden Cross juga ada, MA Convergence juga ada, Breakout Trend itu juga ada, dan banyak lagi nih yang bisa teman-teman pakai. Ada yang volatility volume dan segala macam. Tinggal coba diulik-ulik aja di menu Easy Finder ini nih. Tinggal di search aja menunya. Jadi mungkin itu aja tambahan dari saya seputar menu HOTS. Dan terima kasih banyak Om Ben atas materi hari ini serta pandangan Om Ben terhadap beberapa saham tersebut. Dan perlu digarisbawahi lagi, tadi itu hanya pendapat dari Om Ben ya, tidak sebagai ajakan untuk membeli ataupun menjual. Disclaimer on, teman-teman. Oke, thank you. Aku kembalikan ke Sarah. Terima kasih Om Ben dan Mas Chandra, materi yang tadi diberikan sangat eye-opening. So far, materi terfavorit aku sih. Nah, buat kalian yang pertanyaannya tadi masih belum terjawab, jangan khawatir karena minggu depan kita masih ketemu lagi sama Om Ben. Jadi jangan bersedih, sahabat Mira Aset. Kemudian yang nggak kalah penting nih, besok masih ada lagi kelas mentorship bareng sama Ferdian David. Salah satu pemenang langganan HOTS Championship di usianya yang sangat muda. Tapi yang pasti knowledge dan skill-nya nggak kalah keren. Pastikan kamu hadir di acara HOTS Mentorship besok dengan Ferdian David di jam 7 waktu Indonesia Barat.
sesi mentorship kita hari ini berakhir di sini. Saya Sarah pamit undur diri. As always, senang sekali bisa jadi host kalian hari ini. Dan selamat berjumpa di kesempatan lain kali. Selamat malam, sahabat Mira Aset. See you. Makasih Om Ben, makasih Mas Hendra. Yo, thank you juga Om Ben, Sarah. Ya.